bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasilil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wal khair azim. Salatan tarjuna bil hajjal mabrur wal umrata fi kulli shay'in wa Qala berkata lahu pada Ali Zainal Abidin waladuhu ialah putranya, itu Muhammad Al-Baqir di antara Sayyid Zaid Asy-Syahid. Qala berkata lahu pada Ali Zainal Abidin bin Husain waladuhu ialah putranya Zainal Abidin. Apakah Muhammad Al-Baqir atau Sayyid Zaid yang dikandung sama Bani Umayyah? Wa ma dunal luqmah, wa ma adapun perkara dunal luqmah yang kurang daripada satu suapan. Fa yabiuka bilukmatin au biduniha. Apa dunal luqmah itu? Kurang dari satu suap. Jadi kamu akan dijual oleh dia dengan harga kurang dari satu suap. Kan murah sekali namanya. Wa ma adapun apa dunal luqmati yang kurang daripada satu suap. Qala berkata Sayyid Ali Zainal Abidin. Jadi Sayyid Ali Zainal Abidin itu orangnya kecil. Orangnya kecil. Jadi pernah dalam kondisi haji, orang mau ke Hajar Aswad itu kan berdesak-desak manusia. Waktu itu Raja Abdul Malik bin Marwan. Raja Abdul Malik bin Marwan bin Hakam itu orang-orang Bani Umayyah pas kebetulan haji bareng sama Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah, dalam sekeliling Ka'bah kan enggak ada orang wibawa, semua sama saja. Jadi Marwan bin Hakam mau tawaf berdesak, enggak peduli itu raja, enggak peduli. Tapi giliran Sayyid Ali dekat Ka'bah orang ngingkap semua, wos, mempersilakan beliau untuk mengejuk Hajar Aswad. Akhirnya ada syair Farazdak, siapa ini? Kok di samping Ka'bah kok masih punya wibawa yang besar? Itu Sayyid Ali Zainal Abidin. Siapa ini orang bisa masih kaya? Ya benar Rasulullah, silahkan. Akhirnya Farazdak itu ada di situ. Farazdak itu ahli syair, langsung terluap mengucapkan syair. Wah, kalau nggak salah itu sampai 70 bait. Hadza ibnu Rasulillah, hadza syair, menyanjung Ali Zainal Abidin di samping Ka'bah itu. Sayyid Ali Zainal Abidin itu pegang uang satu tas, selesai dihadiahkan semua. Ini untuk antum semua. Kata Farazdak, ya Sayyidi, saya menyanjung kepada Tuhan itu karena Allah, bukan karena ini. Enggak, terima. Karena saya cinta kepada engkau, karena engkau adalah cucu Rasul. Enggak kan, terima. Dipaksa, diterimalah. Hanya Farazdak ditangkap sebelum Malik bin Marwan. Karena raja kan khalifah, tangkap. Mengapa kamu? Itu uangnya Sayyid Ali Zainal Abidin dikasih kepada dia untuk nebusi karena dia ditangkap oleh Abdul Malik bin Marwan. Kurang ajar. Ya, andaikan tidak ditebusin pakai uang dari Sayyid Ali Zainal Abidin mungkin dibunuh. Jadi begitu zalimnya para raja, para khalifah daripada begitu zalim. Maka orang ini apabila terkumpul kepadanya harta yang banyak dan kedudukan yang tinggi, ini kalau imannya tidak kuat, pasti kerjanya apa? Kerjanya zalim. Kerjanya itu zalim. Wa ma adapun apa dunal luqmah yang kurang daripada satu suap. Jadi kamu jangan bersahabat kepada orang fasik,
maka kamu akan dijual dengan harga satu suap atau dijual dengan kurang daripada satu suap. Awan tidak menghina itu, menghina dong. Dijual dengan harga yang kurang dari satu suap. Qala berkata Sayyid Ali Zainal Abidin, yatma'u fiha wa la yajiduha. Yatma'u, dia tamak, ialah fasikon, fiha, di dalam lukmah, wa la yajidu, dan tidak menemukan, ialah fasikon, ha, kepada lukmah. Yatma'u, dia tamak, ialah fasikon, fiha, di dalam lukmah, wa la yajidu, dan tidak menemukan, ialah fasikon, ha, kepada lukmah. Wala tusahib, dan janganlah kau bersahabat bakhilan, kepada orang bakhil. Dalam hadis yang sahih atau hasan, khoslatani mattafaqata fi mu'min, itu al-bukhlu wa su'ul khuluq. Dua tingkah ini tidak pernah kumpul kepada orang mukmin. Kalau kumpul bukan mukmin, munafik. Apa? Al-bukhlu wa su'ul khuluq. Orangnya bakhil dan akhlaknya jelek, ini munafik. Orang khoslatani mattafaqata fil mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Dua tingkah ini tidak bakalan kumpul kepada orang yang beriman. Kalau kumpul dua-duanya, tidak beriman, munafik. Apa? Bakhil dan akhlaknya buruk. Hati-hati. Sudah orangnya bakhil, akhlaknya buruk, wah, munafik itu. Wala tusahib, dan janganlah kamu bersahabat bakhilan, kepada orang bakhil. Yaqta'u, dia akan memutuskan, ialah bakhil, kepada engkau, fil waqti, dalam waktu, alladzi anta, yang adapun engkau, afqaru, itu lebih butuh, ilaihi, kepada bakhil. Kamu sedang sangat butuh, terdesak, dia tidak akan kasih sama kamu. Maka jangan bersahabat dengan orang bakhil. Wala tusahib, dan janganlah kamu bersahabat bakhilan, kepada orang yang bakhil. Yaqta'u, dia akan memutus, ialah bakhilan, kepada engkau, fil waqti, dalam satu waktu, alladzi anta, yang mana adapun engkau, afqaru, itu sangat butuh, ilaihi, kepada bakhil, ai fi dzalikal waqti. Yaqta'u, dia akan memutus, ialah bakhil, kepada engkau, afqara ma tahjadu, kepada paling fakir-fakirnya, olehnya kamu butuh, ilaihi, kepada bakhil. Dalam kondisi kamu sangat butuh kepada sesuatu yang ada dalam tangannya, dia tidak akan ngasih kamu. Maka jangan bersahabat dengan orang yang bakhil. Yaqta'u, dia akan memutus pemberian, ialah bakhil, kepada engkau, afqara ma tahtaju, di dalam keadaan engkau paling butuh, paling hajat-hajatnya, paling fakir-fakirnya, olehnya kamu butuh, ilaihi, kepada bakhilan. Wala tusahib, dan janganlah kamu bersahabat kadzaban, kepada seorang pendusta. Wala tusahib, dan janganlah kamu bersahabat kadzaban, kepada seorang pendusta. Yuqarribu, dia mendekatkan, ialah kadzab, laka, kepada engkau, al-ba'idah, perkara-perkara yang jauh. Perkara jauh, kalau ngomong dia seolah-olah dekat, tetapi wa yubaidu, dan menjauhkan, ialah si kadzab, laka, kepada engkau, al-qariba, kepada perkara yang dekat. Yang dekat, kalau dia ngomong seolah-olah jauh. Jauh, kalau dia ngomong seolah-olah dekat. Jadi kan kacau nanti. Wala tusahib, janganlah kamu bersahabat kadzaban, kepada orang yang pendusta. Yuqribu, akan mendekatkan, ialah kadzab, laka, kepada engkau, al-baidah, kepada perkara yang jauh. Wa yubaidu, dan akan menjauhkan, ialah kadzab, laka, kepada engkau, al-qariba, kepada perkara yang dekat. Kasrabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Kasrabin, seperti fata morgana. Kamu lihat jauh, tapi laut, tanah yang panas banyak.
tapi kelihatan kayak air. Karena musim-musim panas, musim berdebu, sehingga tanah itu sebenarnya bukan laut, tapi kelihatan kayak laut. Fata morgana, amun-amun dalam bahasa Jawa. Kasarobin seperti amun-amun, seperti fata morgana, bikiatin yang ada di tempat yang luas. Bikiatin ada di tempat yang luas. Yahsabu, menyangka hu kepada sarab. Al-dham'anu ialah orang yang sedang dahaga, menyangka ma'an kepada air. Sedang haus di tempat yang amun-amun tadi disangkanya air. Sampai di sana ternyata bukan air. Ya nggak bisa minum dong. Asarabin seperti amun-amun fata morgana, biqi'atin yang ada di tempat yang luas. Yahsabu yang menyangka hu pada sarab. Al-dham'anu ialah orang sedang haus, menyangka ma'an kepada air. Hatta idza jaa, sehingga apabila telah datang ialah dham'an hu kepada sarab, lam yajid, maka tidak menemukan ialah dham'an hu kepada sarab, tidak menemukan syai'an kepada sesuatu air. Hatta idza jaa, sehingga apabila telah datang ialah dham'an hu kepada sarabin, lam yajid, maka tidak menemukan ialah dham'an hu kepada sarabin syai'an kepada sesuatu, sesuatu minal ma'. Di tempat amun-amun fata morgana jauh, orang haus lihat, air itu sana susah apa, sampai di sana bukan air, tanah lapang yang kosong, enggak ada. Jadi ini teman yang kadzab itu seperti itu. Wala tusahib, dan janganlah kamu berteman ahmaqo kepada orang yang sangat blow on, orang yang sangat kumprung, sangat bodoh sekali. Wala tusahib, dan janganlah kau bersahabat ahmaqo kepada orang yang kumprung, orang yang sangat bego. Yuridu, berkehendak ialah ahmaq, ayan fa'a, pada hendak memberi manfaat ahmaq kepada engkau, wa yaduru, maka malah membahayakan ahmaq kepada engkau. Dia niatnya manfaati, malah bahayani karena ahmaq. Itu orang sedang selesai operasi kan haus, punya teman yang ahmaq, haus. Kata dokter, awas jangan dikasih minum. Ini aku mau ditambah impus saja, biar kasih minum mati ini nanti. Temannya yang ahmaq, kasihan, minum ya mati. Ini namanya ahmaq, mati. Itu sebenarnya dia yuridu ayan fa'aka, tapi fayadurruka, itu namanya ahmaq. Yuridu, berkehendak ialah ahmaq, ayan fa'a, pada hendak memberi manfaat ahmaq kepada engkau, fayadurru, maka malah membahayakan ahmaq kepada engkau. Dia enggak niat jelek, dia niat baik saja bahaya. Apabila dia niat jelek, ya lebih bahaya lagi. Wayaduru, maka membahayakan adalah ahmaq dalam niat bagusnya itu kepada engkau. Wala tusahib, dan janganlah kau bersahabat qati'a rahimin, kepada orang yang memutuskan sanak, tengkar saudara, saking marahnya, kamu bukan saudara saya juga bukan saudara kamu. Naudzubillah min dzalik. Orang terjadi banyak dosa, jauh dari ibadah, emosinya tinggi. Ini jadi qati'ah rahim. Dulu Aus dan Khazraj, dulu kan itu tunggal cucu itu. Waktu zaman jahiliyah itu sudah orang Aus kalau mau mati wasiat, awas, orang dengan Khazraj diterusin. Orang Khazraj mau mati, nanti orang Aus terusin.
Sangkin. Nah itu tunggal cucu itu, satu cucu. Datang Islam, wa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wala tusahib, janganlah kau bersahabat qati'a rahimin kepada orang yang memutuskan sanak. Fa ini maksudnya aku Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ini Ali Zainal Abidin nikah dengan Ummul Hasan bintil Hasan. Ya, Ali Zainal Abidin ini Ali Zainal Abidin Husain nikah dengan Ummul Hasan bintil Hasan As-Sabti. Hasan bin Ali bin Fatimah. Jadi tunggal cucu. Lahir Muhammad Al-Baqir, Zaid Al-Syahid, kalau nggak salah 6. Fa ini maksudnya aku Sayyidina Ali Zainal Abidin wajadtu, itu saya temukan pada qati'ar rahim mal'unan, keadaan dikutuk, fi kitabillah, di dalam kitab Allah, fi thalathati mawadhi, di dalam 3 beberapa tempat. Fa ini maksudnya aku Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain wajadtu, itu saya temukan pada qati'ar rahim mal'unan, keadaan dikutuk, fi kitabillah, di dalam kitab Allah, fi thalathati mawadhi, di dalam 3 beberapa tempat. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Al-a'rabu, adapun orang-orang kampung, ahlul badui, ngerti orang kampung yang jauh dari keramaian, itu mengakibatkan hatinya keras. Dalam hadis, man bada jafa, barang siapa bada tinggal di desa, kampung, jafa, maka hatinya wangkot. Karena di kampung ini banyak kerusakan. Ya di kota banyak, tapi banyak di kampung. Kiai-kiai yang goblok senangnya ngimamin tahlil terus, tahlil sana, karena ada amplopnya. Nanti kalau orang lain ngimami tahlil nggak boleh, jangan, ini objek saya. Tambah sesat. Tahlil sunnah, talabul ilmi, taklim yang wajib ditinggalin. Karena apa? Karena talabul ilmi nggak ada duitnya. Gitu. Ini kiai-kiai yang bego-bego yang ada di kampung-kampung ini. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa ini. Al-a'rabu, adapun orang-orang kampung, ahlul badui, ahli badui, ahlu kampung, jauh daripada keramaian. Asyaddu, itu sangat apanya, kufron, kufurnya, wa nifaqon, dan nifaknya.
Min ahlil mudun, daripada ahli kota. Min ahlil mudun, daripada ahli kota. Lijafaihim, karena wangkotnya A'rab. Min ahlil mudun, daripada ahli kota. Asyaddu kufran wa nifaqan, dibandingkan min ahlil mudun, daripada ahli kota. Lijafaihim, karena di kampung imam sudah bongkok, giginya sudah habis, maunya ngimamin terus. Karena dia ngimamin menggunakan tanah wakaf masjid atau tanah wakaf. Bongkok, udah lupa-lupa, giginya habis, diganti nggak mau, congklokin aja biar satu curang orang seperti itu. Itu al-Arab asyaddu kufran wa nifaqan. Ya Pak Kiai kalau kemana-mana datang ke kampung, iya, ya di kampung, di gunung-gunung semakin rusak. Ada orang mati, itu kiainya itu, saya mau nyucikan, ngafanin, nyolatin, syaratnya sekian juta. Patok. Kalau enggak dibiarin. Sudah orang susahan. Dibisniskan agama. Cara yang semakin salah. Nah ini al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqan. Lijafaihim, karena wangkotnya A'rab. Wa ghalzi tibaihim, dan kasarnya watak-wataknya Arab. Wa budihim, dan jauhnya Arab min ansima'il Quran, dari mendengarkan Quran. Ada orang lain ngimami dalam tahlil, dia mengatakan, wah itu enggak diterima itu doanya, langsung begitu. Sangkin asyaddu kufran wa nifaq, enggak diterima itu doanya, katanya. Wa ghalzi tibaihim, dan karena kasarnya watak-wataknya Arab. Wa budihim, dan jauhnya Arab an sima'il Quran, dari mendengarkan Quran. Al-Arabu, adapun orang Arab, kuluman, itu setiap orang, kana yang bernama Arabian, itu Arab, di keturunan Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ini melahirkan orang Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Soleh, termasuk Nabi Muhammad. Dan menurunkan orang Suryani, Nabi Ibrahim. Menurunkan orang Ibrani, Nabi Isa. Sam bin Nuh. Sam bin Nuh dikatakan Abul Arab, bapaknya orang Arab. Mereka mula-mula tinggal di Yaman. Nah, Arab dalam Islam ini ada kemaknaan, ada makna yang penting. Maka kata Allah berulang-ulang, Qur'anan Arabiyan, Quran yang bangsa bahasa Arab. Di situ Imam Syafi'i di dalam Muqaddimah Al-Menulis, jadi kemuliaan sifat Arabiyah dalam Islam. Makanya adzan pakai bahasa Arab, khutbah aslinya kan bahasa Arab, sholat bahasa Arab. Kalau kamu doa dalam sholat dengan bahasa Indonesia, batal. Tapi kamu doa dalam sholat dengan bahasa Arab, enggak batal. Di salah satu penyakit yang ada dalam manusia, benci kepada orang Arab. Ini penyakit itu. Penyakit. Al-Arabu, adapun orang Arab, kuluman, itu setiap orang, kana yang bernama man, Arabian, itu bangsa Arab. Sawaun hadarian, sama juga itu bangsa orang kota, ambadawian, atau orang Arab kampungan. Sawaun hadarian, sama juga itu orang Arab yang kota, ambadawian,
atau orang Arab yang kampungan. Nah, wal a'rab, adapun a'rab, man itu orang sakanu yang tinggal man al bawadia, kepada beberapa desa, minhum daripada orang Arab. Baginda Nabi di Mekah itu Ummul Qura, kota. Di Madinah itu juga Ummul Qura, tamadun, kekotaan, tamadun, melahirkan hatinya ini cair. Jadi kalau tetangganya jual, ya mau membeli, katanya itu cair. Walaupun orang alim dinasihati orang bodoh, ia menerima. Orang bodoh senengnya ngaji sama orang alim, mau gotong royong, mau saling bau membau. Itu namanya makna daripada Madinah, makna tamadun. Kalau orang-orang di kampung itu tadi wataknya tuh wangkot, maunya menang sendiri, kaya sendiri, menang sendiri, hebat sendiri. Akhirnya nggak hebat orang. Tidak punya jiwa tamadun, kekota-kotaan. Wala Arab, adapun orang-orang kampung, man itu orang sakanu yang tinggal ialah manal bawadia, kepada beberapa desa pedukuhan, minhum daripada Arab. Fa'ala hadza, maka atas ini keterangan ini, al-Arab man kana Arabian, wal A'rab kullu A'rabin, kullu A'rabi, adapun setiap orang-orang Arab kampung, Arabiun itu Arabi, bangsa Arab. Walaysa, dan bukannya kullu Arabin, setiap orang-orang Arab Arabian itu orang Arab kampung. Jadi ada bahayanya tinggal di kampung, tapi ada makna positif lain dalam hadis, alaikum bidinil bawad, kalian berpeganglah dengan agamanya orang kampung karena kuat. Maksud segi begitu. Segi yang lain dah ini, al-arabu asyaddu kufran wa nifaqan. Maka di kampung ini usaha kebaikan susah, usaha keburukan wah berkembang. Masjidnya wakafnya banyak, berebut jadi merbot, jadi pengurus masjid. Nanti pada gunain itu dengan semena-mena, naudzubillah. Wal murad, ada punya dikenal bil a'rab, dengan kata Arab guna dalam ayat ini, Banu Tamim itu Banu Tamim, wa Banu Asad dan Banu Asad, wa Khatafan dan Banu Khatafan, wa Aslam dan Banu Aslam. Wal murad, dan menyegendaki bila Arab dengan kalimat Arab, al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqan, guna di dalam ayat ini Banu Tamim itu Banu Tamim, wa Banu Asad dan Banu Asad, wa Khatafan dan Khatafan, wa Aslam dan Banu Aslam. Sakanu pada tinggalilah Banu Tamim, Asad, Khatafan, Aslam fi bawadil Madinah, di dalam kampung-kampungnya kota Madinah. Dulu, sekarang kan Madinah sudah semuanya kota semua. Mekah Madinah itu hanya penuh dengan gunung batu, padang pasir, gunung batu. Tapi katanya sekarang mulai tumbuh rumput. Sakanu pada tinggal ialah Banu Tamim, Banu Asad, Khatafan, Aslam fi bawadil Madinah, di dalam kampung-kampung pedukuhan kota Madinah. Wa kanu, dan berada ialah Banu Tamim, Asad, Khatafan, Aslam tawahashu, itu seperti binatang buas,
ma'al wuhus, beserta beberapa binatang buas. Hidupnya itu dengan binatang buas. Ya, tentu tambah jelek. Dulu, nah sekarang sudah nggak ada binatang buas di sana. Sekarang udah kota semua Madinah. Wakanu berada ialah Banu Tamim, Banu Asad atau Banu Aslam. Tawahasyu itu hidup seperti binatang buas. Ma'al wuhush, beserta beberapa binatang yang buas, binatang yang tidak jinak. Majalasu, tidak duduk-duduk ialah Banu Tamim, Asad atau Banu Aslam, tidak duduk-duduk ahlal khair, kepada ahla kebajikan, qattu sama sekali. Wala ra'au, dan tidak melihat ialah Banu Tamim, Banu Asad atau Banu Aslam, tidak melihat ar-Rasula, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala sami'u, dan tidak mendengar ialah Banu Tamim, Asad atau Banu Aslam, tidak mendengar Al-Qur'an, kepada Quran. Jadi hidup seperti binatang aja di hutan sana, di pegunungan, di tepi-tepi gunung, kampung dulu. Sekarang Madinah sudah kota semua. Seperti ini dulu kan, ini empang dulu, sekarang sudah menjadi padat penduduk. Fasofa maka mensifatihum kepada Banu Asad, Banu Tamim, Banu Qatafan Aslam, Allahu yalah Allah bihadil awsaf, dengan ini sifat itu tadi, al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Tab'an, di dalam wataknya, fihim, di dalam Banu Tamim, Asad wa Qatafan Aslam, li'annahum karena sunya Banu Tamim, Banu Asad wa Aslam, lam ya'rifu, itu tidak mengenal al-khaira, kepada kebaikan. Li'annahum karena sunya Banu Tamim, Asad wa Qatafan Aslam, ma sahabu, itu tidak bersahabat ila Banu Tamim, Asad wa Aslam, ahlal khair, kepada ahli khair. Walaysa, dan bukannya kullu Arabi, setiap orang Arabi hakadha, itu seperti Banu Tamim semuanya, enggak semuanya, ada yang baik, ada. Walaysa, dan bukannya kullu Arabi, setiap orang-orang Arab kampung hakadha, itu tadi asyaddu kufran wa nifaqan, itu seperti Banu Tamim, Asad wa Qatafan, tidak semuanya. Sayati, bakalan datang sifatunilah sifat mahmudatun, yang terpuji, di ba'dil Arab, untuk sebagian orang-orang Arab kampung. Wasdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi, wasdaru, dan lebih layak, wasdaru, dan lebih layak, alla ya'lamu, pada hendak tidak tahu ialah Arab, tidak tahu hududama, kepada batasan-batasan hukum, anzala, yang telah menurunkan Allahu ialah Allah, ala rasulihi, atas utusan Allah, minal ahkam, dari beberapa hukum, wasyara'i, dan beberapa syariat, li'adami mujawaratihim, karena tidak bertetangganya Arab, liman, kepada orang, yu'allimu, yang mengajarkan ialah manhum, kepada Arab, dzalika, kepada ahkam wasyara'i. Wasdaru, dan lebih layak Allah ya'lamu, pada hendak tidak tahu ialah Arab, hududama, kepada batas-batasan hukum, anzala, yang telah menurunkan Allah ialah Allah, ala rasulillah, utusan Allah, minal ahkam, dari beberapa hukum, wasyara'i, dan beberapa syariat, di adami mujawaratihim, karena tidak bertetangganya Arab, tidak bertetangga, liman, kepada orang, yu'allimu, yang mengajarkan ialah man, hum, kepada Arab, dzalika, kepada ahkam wasyara'i. Wallahu alimun hakim.
Wallahu, adapun Allah, alimu itu maha mengetahui, bi khalqihi dengan makhluknya Allah, hakimun lagi bijaksana, bi sunihi di dalam pekerjaan Allah, bihim dengan khalqihi, bihim dengan khalqihi.